أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: ولولا تجليه في هذه المكونات بأن يتجلى تجلى يتجلى تفعل يتفعل بأن يتجلى التجلي الحقيقي الذي لا خفاء معه لاتمحلت وتلاشت ولم يقع عليها أبصار. Jikalau tidak bertajallinya Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil mukawwanati, di alam semesta ini, seandainya Tuhan bertajalli, berbujuran, bi an yatajalla at-tajalli al-haqiqiyya, yaitu dengan bertajalli Allah Ta'ala dengan tajalli yang berbujuran, yaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith alladzi la khafa'a ma'ahu, yang tidak ada mazhar berserta Allah Ta'ala. Hilang mazhar, nampak yang mukhalafah itu timbul, lalu la khafa'a. Kalau bermazhar itu ngarannya ada hijab, ada khafa. Nah, ini la khafa'a ma'ahu, kededak mazhar langsung. Misalnya Tuhan bertampai dengan status mukhalafahnya lil hawadith, law mahallat wa talashat ay al mukawwanatu, niscaya hancur dan hilang alam semesta ini, ya kan? Walam yaqa' 'alaiha absar, dan kadada terjadi kisah atas alam semesta ini pandangan. Jadi amun matahari itu aslinya yang timbul, hilangan nang di dalam jidar, yalah, hilang nang di dalam jidar, dan tak ada lagi orang yang memandang karena inya aja nang ada. Justru Allah bertajalli dengan nur, atau dalam istilah hadis dengan hijab. Hijab bermakna nur. Nah, dengan dinding yang sewajarnya, jadi dilading, diobat, di banyu, lalu kita kawa malihati
qawama itihi, mata melihat lading, hati melihat Allah. Kawa. Mata melihat lawan api, hati melihat lawan Allah. Nah, amun hilang semenyaan alam semesta, siapa yang memandang? Seorang jaka dedak. Inya tadi pang, seaslinya nang ada. Bidalili qawlihi ta'ala, dengan dalil ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma tajalla rabbuhu lil jabali, manakala bertampai oleh Allah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tuhan bertampai dengan hilang gunung. Yang nampak, yang nyata Tuhan. Ja'alahu dakka, dijadikan gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musanya siup karena kerinduan Nabi Musa ingin melihat Allah. Iyalah, lalu terucap permohonan kepada Allah, Tuhan, tampayakan panjat engkau itu, ulun rindu benar sudah hendak melihat tian. Allah pun berkata, kada sanggup ikam Musa melihat hajatnya aku langsung. Tapi coba lihat di gunung. Bila di situ aku bertampai aslinya, lihat aja, gunung tuh hancur, ikam siup. Jar Nabi Musa itu cobaan bahasanya. Akhirnya falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Gunungnya hancur, Musanya siup. Mengakui Nabi Musa bahwa tidak akan bisa melihat Allah langsung kecuali dengan perantara. Jadi hasil kisah ini menahati benar lawan Nabi Musa. Kada kawa langsung tuh kada kawa. Jadi memang harus berperantara. Nah, dan Nabi Musa tahu perantaranya itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memberitahu. Karena Nabi Musa suah betakun. Nya Nabi Musa ini orang nang sapa mandiran modelnya. Jadi bila ada apa-apa tuh bepender lawan Tuhan. Bila apa-apa bepender ngaran sidin gelar sidin gin kalimullah. Tuhan ya sidin. Ulun umpat betakun. Amalan apa ya supaya ulun ini dekat lawan tiang, lebih dekat daripada mata dengan penglihatan, telinga dengan pandangaran, muntung dengan kata-kata,
hidung dengan penciuman. Pokoknya lebih dekat dari itu. Amun mata lawan penglihatan Tuhan bilang dekat banar sudah. Telinga lawan pendengaran itu dekat banar sudah. Jadi Nabi Musa minta Tuhannya amalan ulun supaya ulun nina lebih dekat lagi daripada itu. Ujar Allah Ta'ala menjawab, wahai Nabi Musa, amalan nang supaya ikam itu dekat dengan aku, lebih dekat dari mata dengan penglihatan, lebih dekat daripada muntung dengan kata-kata, lebih dekat daripada telinga dengan pandangan, lebih dekat, maka sholawatlah kepada kekasihku Muhammad. Salawat itulah yang membuat hajat ikam dekat dengan aku itu qabul. Dalam kitab itu cerita kitab Durratun Nasihin, kalau ada hilap halamannya tadinya nyaku kata tapi berceramah jadi kata tapi mengatakan cuma Durratun Nasihin itu biasanya selalu awalnya itu adalah fadilat sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di situ ada kisah Nabi Musa bertakun amalan nang memarakakan sidin lawan Allah, dijawab oleh Allah bersalawat, ya kan? Nah, dalam Kifayatul Awam tauhid, lain Kifayatul Ayam tauhid. Nah, di dalam pembahasan sholawat bahwa hakikat sholawat kepada Nabi adalah membesarkan dan mengagung-agungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagung-agungkan, membesarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bersalawat, orang yang memuji-muji lawan mengagung-agungkan Rasulullah. Karena jujurnya mengakui salawat yang dibacanya itu dengan lafaz mau Allahumma sholli atau sallallahu atau apapun, maknanya ziyadatu rahmah. Ya Allah, tambahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Dia jujur mengakui bahwa Rasulullah itu sudah gudangnya rahmat. Itu pujian. Itu pujian. Dia menyebut, dia mengakui Rasulullah ini sangat amat banyak sudah dapat rahmat. Minta ditambahi lagi. Artinya sudah labihan. Orang yang labihan berarti kan orang yang mulia, orang yang besar. Dan orang yang bersalawat jujur mengakui kelebihan itu, mengakui kebesaran itu. Jadi orang yang bersalawat, orang yang membesarkan dan mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas dasar apa? Atas dasar semata-mata imtithalan li amrillah, semata-mata menjunjung perintah daripada Allah. Allah yang menyuruh besarkan Nabi Muhammad, Allah yang menyuruh agungkan Nabi Muhammad, muliakan.
Karena Nabi Muhammad ini orang hebat, Nabi Muhammad ini orang mulia, Nabi Muhammad ini orang besar. Kita akui, kita harus mengakui, karena memang Allah membesarkan sama si dia, Allah memuliakan sama si dia. Ini supaya kita mudah memahamilah, mudah mengerti, mudah memahami. Kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masyhur, sudah disebut. Tertulis sebuah cerita, kisah nyata. Laulaka laulaka ma khalaqtul aflaka. Wahai kekasihku Muhammad, bahasa asal, ini bahasa asal. Jikalau tidak karena engkau, aku kadang menjadikan semua alam semesta. Itu bahasa asal. Bahasa asal. Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya kada ku jadikan kekasihku Muhammad, kada ku jadikan semua alam semesta. Bahasa kita yang mudah dipaham. Wahai semua alam semesta, wahai langit bumi dan semua isinya, nyawa hendak tahukah kebesaran Nabi Muhammad? Di antaranya kata Allah, apa aja yang terjadi jaka kada Nabi Muhammad, nyawa kada tahu kayak apa unda begawi. Jaka kada Nabi Muhammad, nyawa kada tahu kayak apa unda begawi. Kita udah untung belajar sifat 20. Bahasa itu tidak akan menipu, menggoda, menyesatkan kita. Paham sudah. Bahasa kecil. Oh, ini sedikit bahasa Indonesia. Bahasa kecil. Lading itu adalah sebuah kisah nyata. Dengan lading tepagat daging. Jujur kan? Pagatnya daging karena lading. Istilah kata jaka kada bepepagat unda kada ngolah lading. Nah, itu bahasa asal. Itu bahasa asal. Jaka kada bepepagat kan unda kada beolah lading. Bahasanya jaka kada undan hendak bepepagat, jaka kada unda hendak bepepagat, unda kada mengolah lading. Bukan Allah perlu sama lading. Kita tuntung sudah tahu. Bahasa itu kada pernah menggoda, menyesatkan kita, kada pernah. Tuhan kada bergantung lawan lading. Tuhan kada perlu sama lading. Tapi tadi udah, kalau Allah langsung bertajalli tanpa lading, kita yang kada desa. Memang kayak itu ceritanya. Harus ada lading, tapi bukan Tuhan bergantung lawan lading. Nah, ini cerita kecil. Lading itu kan sekadar menapak. Entahlah, ikas menapak aja menyucul ke hawa. Enggak menganyangi bang, ladingnya ke hawa. Ikan makan lading kanyang lah. Lain, ini ikas kecil aja menapak titik. Jaka sama lawan hadis di atas tadi,
jaka kada lading tah jaka kada betatatak daging nih kada ulah lading ini jaka kada ulah kada dabab betatatak. Bukan Tuhan perlu lading, enggak. Bukan Tuhan bergantung lawan lading, enggak. Ujar Tuhan jaka kada lading nih kada dabab betatatak. Unda nang hendak bahwa unda bilanya hendak betatatak adalah dilading. Itu lading. Adapun nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unda yang baka hendak. Bila hendak apa aja unda maka nyawangi hati Nur Muhammad. Ini melebihi lading. Ini melebihi api. Ini melebihi banyak. Semua yang dikehendaki Tuhan nampak di dalam nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang yang alim wasi dengan alim Nur Muhammad, dia tunduk kepada yang alim dengan Nur Muhammad. Orang yang alim api bercabur ke api kebal. Jangan awak sesengotnya aja kada hangit. Tapi balakala berhadapan dengan orang alim Nur Muhammad, dia tunduk, nggak akan berani. Kenapa? Karena orang yang megang Nur Muhammad ini kakak Tuhan alam semesta. Semua dibawa jadi ading bagi Nur Muhammad. Sehebat apapun orang melemahkan besi, kalau berhadapan dengan orang alim Nur Muhammad, dia nggak bisa apa-apa. Nah, oleh karena itu Al-Quran udah beri isyarat, kalau ingin cari sahabat, carilah sahabat yang sehabis-habisnya aja, jangan maalang-alang tanggung. Dialah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Nah, jadi sebagai pengamalan membesarkan Nabi Muhammad, sebagai pengamalan membesarkan Nabi Muhammad. Ini aja lagi nang dikulai kedusah nang ini itu kedusah. Sebagai pengamalan membesarkan Nabi Muhammad, namailah semua alam semesta dengan satu nama, Nur Muhammad. Titik. Itu aja. Jadi mau namanya sekarang lading kek, mau yang namanya sekarang ini obat kek, mau yang sekarang ini namanya banyu kek, kembalikan ke setting awal. Itu aja. Tanda kita membesarkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Allah memilih Nur Muhammad. Kalau pagat daging kagum kita dengan Nur Muhammad. Kalau haus hilang di saat meminum banyu, kagum kita dengan Nur Muhammad. Kalau kita memasak nasi, masak itu nasi, kagum kita dengan Nur Muhammad. Walaupun bentuk sekarang namanya api ke, banyu ke, obat ke, semua kita namai samaitukum nuran faqat laga. Kalau udah begitu titik sudah ranai jelek kulai sampai kajung. Itu aja, kedusah dipender-pender lagi, kedusah dibukuakan, batu dibagi jual harga larang, kedusah kulai lagi. Kulai jelek. Nah, manakala orang sudah memandang satu pandangan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah tajalli Allah yang ulun berminggu-minggu sudah menerang. Ulun katakan lading, ulun katakan obat, ulun katakan api. Sampai Allah berkata, lading itu adalah aku, api itu adalah aku, air itu adalah aku. Maksudnya lading itu cerita aku.
Kalau lading betatatak itu aku nang betatatak ya Tuhan. Bilanya api maha ngosakan kertas itu aku nang maha ngosakan ya Tuhan. Lalu ada istilah kata Tuhan, api adalah aku, lading adalah aku. Nah, kalau sudah Allah bilang begitu, jangan sampai kita sesat. Jangan memadahkan api ya Allah, Allah ya api itu luput, atau Allah belukut di api luput. Tapi melihat api kada terdinding melihat Allah. Dipadahkan lain tia iya, dipadahkan iya tia lain. Inilah pahaman maksud jawaban Allah kepada Nabi Musa. Siapa membesarkan Nabi Muhammad, aku dekat dengan dirinya melebihi dekat muntung dengan suara, melebihi dekat mata dengan penglihatan, melebihi dekat telinga dengan pendengar. Jadi besarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibesarkan? Menjunjung perintah Allah. Sudah kepadahkan bahwa kenapa perlu lading? Padahal kita udah beritikad, Allah ada perlu lading. Maulah menatak daging. Tanpa lading Allah kuasa menatak daging. Dan lading pun saat ditatakakan kada umpat jua menatak, karena nang menatak sebujurnya adalah Allah, bukan lading. Tapi kenapa Allah perintah kita pakai lading? Allah menyuruh karena lading itu ada sir, ada hikmat, ada rahasia. Nah, aku sering sudah di minggu-minggu kemarin lading lah kepadahkan ngarannya obat lah. Sekarang sudah kita bulikakan ke asal segala sesuatu. Namailah dengan nur Nabi Muhammad. Karena Allah sendiri yang bilang, nur Muhammad adalah aku. Allah yang bilang, al-insan sirri wa ana sirri. Nah ya tadi bi an yatajalla at-tajalli al-haqiqiyah. Kalau enggak pakai nur Muhammad, siapa yang bisa lihat Allah? Yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kita kan mengenal Allah adanya dinding, adanya lampu, adanya pohon, adanya buah. Kita bisa mengenal Allah, dan begitu Allah caranya mengenalkan dirinya. Jadi pengarannya batajalli. Ngaran gen batajalli lain paman jali. Lain ngaran gen batajalli. Memang begitu. Saking canggihnya elektronik, tison itu bisa batajalli di TV, ya kan? Saking canggihnya elektronik itu tison atau orang yang kita kenal bisa batajalli di 3G, ya kan? Ya kan? Ya. Nah sekarang itu aja udah kedusah lagi nang dipender di ini di itu. Pokoknya man habibun siwa Muhammad. Enggak ada aku punya kekasih yang kupandang di hatiku selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man habibun siwa Muhammad. Digain lagi qad tajallaitani qalbi ya Rasulullah. Rasulullah itu enggak ada dinding, kita yang terdinding. Dindingnya apa? Ngolbu. Itu jadi dindingnya. Bungol kada pinandu lawan mamarina. Itu ya, nya kada pinandu ini namolah mau. Padahal marinanya congol di hadapan. Kurangnya ada mencongol nyata, tapi kenapa ada pinando? Jawabannya hanya satu. Nah, ya. Kada jua pangbongol cuma tambok. Nah itu aja, selesai.
قد تجليت لقلبي يا حبيب الله مصبرا دون tanpa dinding, tanpa ada halangan. قد تجليت لقلبي وعيني وسمعي وجسدي وروحي يا حبيب الله مصبرا دون قناع طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر على ما دعا لله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Udah kalimat marhaban, ahlan wa sahla, marhaban, semua adalah kalimat indah dari hati yang ma'rifah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membesarkan Rasulullah karena Allah, berarti dia membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. Lalu akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertambah-tambah kerinduan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau tahu hebatnya Nabi Muhammad. Beliau minta sama Allah, ya Allah, lepas pangkat kerasulan ulun, cabut pangkat ulul azmi ulun, jadikan ulun umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar raja ulun kada jadi rasul lagi, biar raja ulun kada diangkat menjadi ulul azmi lagi, orang terhebat dari nabi. Karena 5 orang kan, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Dan Nabi Musa ini pangkatnya yang ketiga setelah Nabi Muhammad. Nabi Musa Nabi kita Muhammad nomor 1 jikalau benomor, Nabi Ibrahim nomor 2, Nabi Musa nomor 3. Wani melapas titel nomor 3 menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap saat dan setiap detik Rasulullah selalu dirindukan oleh Nabi Musa. Bahkan kepada ibu Rasulullah beliau titip pesan, memuji membesarkan anak dalam kandungan Siti Aminah. Dan semua mereka berpesan, dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, semua memimpi Siti Aminah, idza wada'ti syamsal falah wal huda fasammihi Muhammadan. Wahai Aminah, nanti bila bayi ini lahir, jangan ada nama selain Muhammad. Sang kakek pun dipesannya begitu. Berharap cucu yang disayang, orang yang disanjung dan dipuja. Terkabul doa sang kakek. Siapa yang kada memuji Rasulullah? Siapa yang kada membesarkan Rasulullah? Ya, jelas. Akhirnya Nabi Musa dengan cara yang sangat bagus
tapi mengabulkan kerinduan yang mendalam ketika Isra dan Mi'raj. Sidin memohon kepada Nabi kita, wahai Habiballah, wahai Rasulullah, pian diperintah 50 kali sembahyang setiap hari, ulun usul minta pian keringanan lawan Allah. Minta. Umat ulun itu orangnya kuat-kuat, kan orang barat itu kuat-kuat lah, kuno-kuno ngaran gin barat bedulu ya. Inya disuruh sembahyang 2 kali aja dalam sehari, itu gin banyak nang kada menggawi, bukan menghina umat pian, artinya umat pian itu orangnya kada sekuat umat ulun. Itu diwajibkan 50, minta aja pulang keringanan boleh, nanti mohon ya nang dikurangi 5. Turun pulang, bertamu siapa? Nabi Musa pulang. Nabi Musa gembira karena bertemu sang kekasih hati. Nabi Musa telah terjawab kerinduan beliau, ingin melihat Allah. Allah bilang cukup melihat kekasihku. Terjawab kerinduan Nabi Musa 9 kali bulang-bulang. Kenapa Nabi Musa seperti itu? Lisirrin, karena ada rahasia yang dipandang oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa itu nabi, pangkatnya ulul azmi ya. Di zaman kita ini ada Musa tukang kayu, kada hakon memuji Nabi, hadang dulu. Ini Nabi Musa pangkatnya Rasul dan statusnya ulul azmi. Saking tahunnya siapa Rasulullah, hakun melapas jadi Rasul, hakun melapas jadi ulul azmi, asal beumat Nabi Muhammad. Ada nang kita zaman sekarang sudah jadi umat Nabi Muhammad, hendak keluar kemana? Hendak kemana? Hendak jadi umat apa? Umat Gapatar. Sudah diputuskan oleh MUI karena inya beetikat ada nabi sesudah Nabi Muhammad dan sembahyang kada wajib, maka aliran itu adalah mematikan. Aliran setrum. Biarlah saya tunjuk kalau beritanya. Bila salah tagur aku lah. Bujur ada. Lah beritanya kayak itu lah. Tagur bila salah nah. Aku minta maaf kon organisasi itu amun kesalah. Tapi ini beritanya bujur kada kayak itu. Jangan umpatan. Nah bujur. Nah, kemudian lagi wa ila dzalika asyara biqaulih law dhaharat sifatuhu. Seandainya sifat Tuhan yang asli itu betangkai yang aslinya, mahallat mukawwanatuhu, niscaya hilang af'alnya. Yang disebut mukawwanat alam semesta, karena derajat af'al di bawah sifat. Amun sifat becungol hilang nara, balu manjat lagi nang mencungol, hanyar sifat nang mencungol, itu sudah hancur. Jadi di awak kita ini adalah ada kudrat, jujur kah? Ada iradat, bujur kah? Ada ilmu, bujur kah? Itu matahari di dalam baskom. Gambaran aslinya kudrat Allah, iradat Allah. Amun itu nang becungol hancur, nang cerita digadur nih. Cuma
Kita jadi tahu ada kudrat karena kita melihat di gadur ada. Gadur tuh ya awak kita. Nyawa kita serangan. Jadi kudratnya sekalinya mengesahkan ada Tuhan bisi kudrat. Kadang mengesahkan kita. Panglang bisi kudrat. Di dalam awak kita ini ada kudrat. Mengesahkan ada Tuhan bisi kudrat. Nah di dalam awak kita ini ada ilmu, ya kayak matahari dalam gadur tadi. Itu mengesahkan nang ilmu di awak kita ini bahwa ada Tuhan berisi ilmu, bukan ilmu nang di awak kita ini mengesahkan kita nang berisi ilmu kada. Itu memadahkan ada Tuhan berisi ilmu. Matahari nang di dalam gadur itu mengesahkan ada matahari di langit, bukan mengesahkan ada matahari di gadur. Mun ada matahari di gadur japai iwak haruan kada ada matahari kada ada matahari dalam gadur tuh, cuma ini mengesahkan ada matahari di langit, bukan mengesahkan ada matahari di gadur. Sama di awak kita ini, awak kita kayak gadur, lalu ada bisi ilmu. Nah ilmu ini mengesahkan ada Allah bisi ilmu, bukan mengesahkan kita nang bisi ilmu kada ada. Kikihi jadi awak kita nih kada ada ilmu, sama kikihi di gadur tuh mana mataharinya mana? Ada, cuma ada. Tapi kada ada, cuma ada. Nah. بل لم يكن هناك بصر ولا أبصار ولا إبصار boleh أبصار boleh ولا إبصار ولا مبصار. Bahkan jangankan alam, basarun matanya aja kada ada, ibsarun penglihatannya lain mata kan kada ada, mata kada ada begini penglihatan. Wala mubsarun dan nang dilihatin kada ada juga. Pokoknya hilang alam semesta. Jadi nang melihat, nang dilihat dan penglihatannya hancur karena timbul sifat kudrat nang asli. Nah kita jadi tahu ada kudrat ini karena ada tajalli kudrat. Lalu Allah bertajalli kudrat nang biasa kita nih kalau mengangkat mikrofon, ya lah itu Tuhan mengesahkan unda nang kawaja Tuhan. Kadang kita pemberkesah diri kita nang kawa. Itu nang biasa mengangkat meja itu normal. Nah, ada nama angkat gunung. Mun Allah hendak menampakkan kudratnya dengan tajallinya, gunung diangkatnya. Nah, gini. Ya. Datuk kelampayan membujurakan kiblat dengan tangan beliau. Nggeser, kada hancur masih gitu. Tuhan nang betajalli lawan kudratnya napa mau dikata, tapi tajalli Tuhan kada langsung dengan makhluknya dalam bentuk datu kalampayan sambatannya. Saya apalagi sudah mun kada paham adalah bungo bangar ini sudah kayak ini menerangkan sering kalau mengerti juga mandi benar ya lagi kama ja'atul hadith. Nah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hijabuhu an-nur wa fi riwayatin hijabuhu an-naru bimakna an-nur dua nar di situ tapi maknanya nur tafsirnya dinding yang menghalangi, bukan menghalangi pada hakikatnya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis besampai memang kayak itu laku dan tingkah yang hak, yaitu Allah bertajalli dengan nurnya. Nur lawan nar itu kan sama tiap tarang, ya Allah, sama tiap tarang sambatannya. Jadi Allah itu di mikrofon kelihatan, di lampu kelihatan. Lau usyifa anha
la ahraqat subuhatu wajhihi fa'il kulla syai'in adrakahu basaruhu maf'ul kullanya. Kalau dibuka akan langsung hijab deh, dilapas hilangan, afal hilangan, habisan hilangan, la ahraqat niscaya membakar atau menghabiskan, subuhatu wajhi ay sifatu wajhi, sifat aslinya zat Allah Ta'ala niscaya membakar, sifat aslinya wajh zat Allah Ta'ala kulla syai'in akan tiap-tiap sesuatu, hilangan tiap-tiap sesuatu, adrakahu basaruhu yang memperdapati. Asalnya adraka fi'il madi, arti bahasa kita kampung sebelumnya, nah dahulunya adrakahu basaruhu, mata asal melihat, mun langsung tuan bertajalli dengan sifat aslinya ahraqat dibakar dihabiskan. Terbuat kita juga hancur, terbuat kita juga sirna. Mbak mun sifatnya jenang timbul di mana ada makhluk, di mana ada makhluk, kata ada makhluk. Kan jadi dasar tajalli ini juga dah jalannya. Iyalah. Tajallal haqqu fi alami qudusihil wasi'. Allah memang sudah bertajalli di alam yang luas. Tajallian akan sebagai tajalli. Qada bintisyari fadli. Untuk menampaikan anugerah sidin. Jadi lading betatatak sidin. Banyu menghilangkan haus, ini fadlullah. Obat menyembuhkan penyakit, di situ Tuhan tajalla. Fil qarib wasyati' ay al-ba'id, baik nang parak lawan kita atau nang jauh, baik nang halus, baik kono, sudah tajallal haqq fi alami qudsihil wasi'. Falahul hamdu, berarti nang harus dipuji Allah. Dan wajar kita memuji Rasulullah. Karena apa? Karena apa? Allah yang menyuruh. Apa pujian kepada Allah itu? Alasannya jadi Allah dipuji kenapa? Falahul hamdul ladzi la tanhasiru afraduhu bita'dad. Pujian yang kadakawa dihinggakan, wala yumallu takraruhu bikasrati tardad, kada bosan-bosannya bila diulang dan diulang. Apa yang jadi Tuhan itu dipuji kenapa? Hai abraza min alamil imkan surat hadzal insan. Allah jadi dipuji, disanjung, kita jadi tahu kehebatan Allah karena Allah bikin kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kada di mata anak maminan duit Tuhan harap kada Allah baulah kekasihnya. Haitsu abraza min alamil imkan surat hadzal insan liyatasharrafa biwujudihi yaqala. Akhirnya jadi mulia. Semua alam semesta bekas tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan alam semesta adalah karena pernah disentuh oleh Rasulullah. Ujar orang kampung, ya ada Nabi Muhammad tak ada nyawa. Nah itu. Seakan-akan Rasulullah adalah abah, yang lain adalah anak, maka anak jadi mulia karena abahnya yang mulia. Liyatasharrafa biwujudihi zaqalan wa tantashara asraruhu fil akwan, dan berhamburanlah sir-sir yang ada di alam semesta. Lading sagan menatak daging
dulunya itu nampak di Nur Muhammad dihambur. Banyu sambatannya menghilangkan haus dahaga. Api menyucul kertas. Itu sir yang berhamburan. Wala min sirrin tasalani qalbun. Apapun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, lading, benda, manusia semua, illa sawabi fadlillahi ala semua itu karena kelebihan yang dikasih oleh Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Disebut lading. Kalau orang Pinandu dia akan mengerti siapa lading. Disebut api. Kalau orang Pinandu dia akan mengerti siapa api. Fama min sirrin ittasala bihi qalbu munib illa min sawabihi fadlillahi ala hadzal habib. Akhirnya ya la qalbin, sungguh hati. Aduh hati, jaka bahasa kita kampung. Suruhu qatawala bihabib. Gembira terus menerus hati ini, kata Habib Ali sahibil maulid, bihabibin, karena memandang kekasih Allah itu tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah yang dalam ke dalam hati pikiran kita berkat sahibil maulid Al-Habib Ali Al-Habasyi. Amin, amin, amin. Allahu Akbar. Nah, jadi kita memang membesarkan Allah. Allah yang kita besarkan. Tapi Allah menyuruh kepada kita. Menyuruh. Bahkan memerintah dengan perintah yang luar biasa. Pakai ya Tuhan lagi. Kedenang sekadar berdiam untuk ada pakai gitu kan. Dipakai. Memang Allah ingin melihatkan kelebihan lagi. Pakai obat, kata Allah. Memang Allah ingin menampaikan kehebatannya obat. Pakai ya Tuhan api. Memang Allah ingin menampaikan kehebatan api. Kenapa Allah bilang api yang hebat? Haknya Allah, karena api miliknya Allah. Hak Allah, kita hanya sami'na wa ata'na. Allah bilang api yang hebat, haknya Allah. Lading hebat, haknya Allah. Kita protes Tuhan, bujur-bujur Tuhan. Maka pian yang hebat, nangkau menyucul pian, nangkau menghilangkan haus dahaga pian. Pokoknya turuti jauh aja Tuhan, nyawa harus siap komandan. Jerunda lading tu hebat. Kodak Tuhan hebat, ulun madakan lading tu hebat pian dia Tuhan yang hebat. Ulun kedah hendak pian yang hebat, ulun kedah hendak lading itu hebat. Unda je Tuhan nama nyuruh bahwa lading itu hebat. Sambat dia. Inilah iblis bahari. Iblis itu jaga tauhid. Bertahun-tahun jadi guru tauhid di surga pertama, di surga kedua, di langit pertama itu. Tapi dia nggak ngerti bahasa ini. Rupanya waktu iblis berguru tuh kada hadir hari itu, lalu kada dapat ilmu itu. Iblis kancang, ada mau menghargai Nabi Adam? Nggak, ada maunya. Pokoknya Tuhan tuh bang. Ada mau unda aja Tuhan menyuruh hargai Nabi Adam. Dadahnya orang halal dulu kayak iblis itu jar ada. Inilah Quran yang bilang wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kekasih unda Muhammad itu hebat, dia punya akhlak. Ayo coba huar. Tuhan kadang lo Tuhan. Pian tadi berpender kekasih pian yang hebat, maka pian yang hebat. Bungolnya gitu Tuhan ini. Salah unda, ya ampun unda. Unda padahal kan ingin yang hebat, kenapa gerak atau gerak salah unda.
Kada orang jujur jatuhannya abungolnya jatuhan. Nyo tahu lah jadi unda madahkan itu hebat. Nyo tahu kada. Wajar unda madahkan hebat karena itu unda juga. Kita lagi aku ngomong nih. Tapi tafsirnya hati-hatilah. Bila kami salah menafsirkan di sidang orang kok bubungulan mana? Upadahakan sudah berulang-ulik maksudnya kisah Allah ada di situ, bukan itu Allah, bukan Allah beluk pintaran. Cuma bahasa Tuhan itu enggak. Jadi wajar kepada kamu itu hebat gitu Tuhan. Oh, bergerak peleng nih gitu Tuhan. Iya nang lalu orang-orang saleh itu mereka bilang kadang-kadang aku mun ke dinding lan Rasulullah sekejap mata aja aku hukumkan diriku murtad. Kada gampangan. Ku hukumkan diriku bukan orang Islam lagi. Karena apa? Orang betampai mola lupa. Ikam aja mun tangan ikam sorong ke api lalu jadi ikam unda nalah mun sawat kedingat lawan api unda hukumkan diri unda murtad. Wajar. Kenapa? Tangan teh cucul. Ya kayak kada lupa lawan api. Datang di mana lupa lawan api, tangan kena api. Nah coba belajar mencintai apapun karena Rasulullah. Cobai dulu belajar, jangan kada belajar. Kenapa jadi ketujuh lawan banyu? Karena di situ ada ayam. Kenapa jadi ketujuh lawan api? Karena di situ ada ayam. Kenapa ketujuh lawan teh lancung? Bukan dijilat ada. Ada ini. Kada pernah mahapak apapun. Kenapa? Karena ada sir yang dipandang. Kedua, ini mahapak tahi lancung. Oleh karena itu Rasulullah masih beranai hambar berat. Beranai. Kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa aku khususan. Mudah-mudahan dari hati kecilku sebenarnya niat ingin memberitahu kebenaran. Mudah-mudahan ini bujur niat aku. Amin ya rabbal alamin. Karena nang menilai itu kan Tuhan. Mbak siapa tahu aku riak, tahu lah ikan bertahu dan nang tahu tuh Allah. Cuma aku mudahan diampuni dosa itu aja. Siapa tahu ada sombong di hatiku, tahu pak ikan nang tahu tuh Tuhan. Oleh karena itu mudahan Tuhan mengampuni. Cuma aku berusaha berniat hanya menyampaikan dan menampakkan kebenaran. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, mudahan mulai paham, mudah-mudahan kita nih. Jadi kada harus nampil lebih himat lagi, sudah itu jak kulai tadi kulai mau kajung. Apabila kita nang memulai terlambat kajung. Apabila minta kulayakan, ini kita kan logika aja. Bila kita nang memulai lambat kajung, bila orang nang memulai lakas. Jadi apabila kita hendak ma'rifat kepada Allah dan Rasul, minta sama Allah. Mudahan Allah mengulayakan hati kita jadi lakas kajong. Amun kita nang mengulai bisa ujub. Ya lah. Ya lah. Celetin kawin kota. Ini mbah di muka ini aku banyak yang belum tahu. Jadi kada tahu ya amun ikam tuh mengulai serangan lambat mun bini nang mengulai nah lambat dua lah nah dasar kada bernafsu ya ulah orang minta kulayakan ya nang lalu saking polosnya bulek dari pengajian di kiau kawan ke rumah sini jer guru juhudi baik orang mengulai pada seorang ambung
ada mengerti lawan maksudnya ini kan isyarat. Maksudnya tuh amun kita nah berusaha untuk memandang itu tadi kita, maka kita bisa keuyuhan dan kelapahan. Tapi minta tolong orang mengatakan mudahan dimudahkan, kan itu maksudnya aku toh. Kadang nang bebujuran kulai bebujuran itu kata pintar. Ya Allah, minta. Nah, oleh karena itu kita disuruh sujud kehabisan ihdinas shiratal mustaqim. Tersebut di dalam Jawahirul Bihar bahwa makna ihdinas shiratal mustaqim, as-shiratal mustaqim huna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tunjuki kami untuk mencintai, memusyahadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shiratal ladzina an'amta alaihim, shiratal ladzina, jalan-jalan mereka-mereka, yakni para nabi, para rasul, para wali. An'amta, yang sudah pian nyamani ya Allah. Dengan apa? Dengan terbuka hijab. Karena nikmat paling besar adalah terbuka hijab. Jadi Allah kasih kenyamanan kepada para nabi, para rasul, para wali. Dengan apa Allah beri nikmat yang paling benar? Allah bukakan dinding dan hijab. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ya. Ba'd da'athun nasara fi nabiyyi. Tujuh kali jar dibaca hatam sujud kehabisan ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Berapa? 7 kali sujud kehabisan. Sembahyang wajibkah? Sembahyang sunatkah? Kodoan dah. Maka lu bahari-bahari banyak sembahyang nang tertinggal di kodo, memang kodo ihdinas shiratal mustaqim baca aja, ada apa-apa. Kadang baca penguru aja, ada apa juga? Sembahyang sunat ihdinas shiratal, sembahyang hajat penguru ihdinas shiratal, sembahyang taubat penguru ihdinas shiratal mustaqim, sembahyang wudu penguru tegawi kada bore dana betakon kok mereka banyak karena bisa amalan lah tegawi kada sebiji-biji gitu dulu. Yalah, mudahan paham bertan dan jelas dan paham bertan. Kedusa lagi nang udah mengaji kitab berincung, mengaji kitab berbujur, katanya sama aja. Sudah kulai jadi kulai, tapi minta kulai akan orang, ya doanya ihdinas, itu minta petunjuk sama orang. Jadi mun orang mengulayakan hanya anak mengacak itu nak caget dah maha. Ini model kasak dia itu tuh ada mengerti juga. Aneh juga, ikanlah mata berapa gede, tangan, telinga, ini itu syuting, tapi bisa 2, aneh. Wayah lamah ngarannya daging, wayah karas tulang. Jadi memang inya jangan mewakili 1 tapi 2, 2 tapi 1. Aneh. Allahu Akbar. Lalu nang menutupi kemaluan kita, kusambat aja sudah. Nang menutupi butuh, itu namanya sirwalun. Bahasa Arab, bahasa kita salawar, ya kan? Sirwal, bahari belajar lama, madrasatun sekolah, maktabun meja, masjidun masjid, ya lah, kitabun Donald bebek, buku. Nah, terbuat, ya Allah,
kitabun madrasatun, ya Allah, yang lain-lain sebagainya. Ini sirwalun, salawat. Untuk Allah bahasa Arab, bahasa kita sirwal, sirwali. Coba ikan pahami kalimatnya. Sirwali, sirwali, rahasia wali. Sasak halaman rumahku gara-gara mandi dalam sirwal ini. Gara-gara sirwali ini nang ngolah bermain timbul halamanku sasak. Parkiran sasak gara-gara sirwali ini aja. Nya sirwali ini nang bermain sirnya itu nah. Kada kok ingatan pesah. Kurang sampai belajar menulis. Jadi ditulis saya supaya lebih mudah loh, digambar dulu. Gambarnya buku, buku ditulis sama dengan buku. Apa ini? Buku. Ada gambarnya. Batu jak mikrofon ulang, mikrofon. Pas gambarnya selawar nih, tulis saya celana. Selawar Presiden. Celana Pak Ai. Kamu jangan membunguli aku Presiden. Mentang-mentang aku kada bisa membaca, ikam bunguli aku tuh selawar bunguli Presiden. Sidin gak tahu celana bahasa Indonesia, tahunya selawar, itu selawar Sidin. Ikan jangan membunguli aku, mentang-mentang aku nih orang bungo kalau bisa membaca ikan padahal itu celana itu selawar. Han, siapa nang bungo ya? Masya Allah sirwal. Sirwal tadi Pak. Sirwal. Selawar kalau bahasa Arabnya sirwal Pak. Sirwal. Jadi ada apa ya? Ada model kaitan apa? Ya berubah hari berkisah. Orang di dalam kitab Nasaihud Diniyah itu kan baca bergilir kan, nanti baca putar. Wa min samarati dzikri, setengah daripada buah orang berzikir adalah ini. Ada si Kung Habib. Wa min samarati zakar maksudnya. Samarati zakar. Jadi nang Habib nang tukang jaga kitab neh. Misam Presiden. Nehna kullu min samarati zakar Presiden. Bujur, kita semua buah jakar. Orang wali itu kan ngomongnya melulu, tapi bahasanya punya arti. Nehna kulluh min samaratil zakar. Kita semua ini adalah hasil butuh di sini. Butuh yang mana? Nah ini butuh ini. Butuh ini yang harus diartikan oleh bubuhan butuh. Aku butuh kamu, kamu butuh aku. Kita sama-sama butuh. Nahna kulluh min thamaratiz zakar. Kita semua buah dari butuh. Butuh nang mana nang disebut wali? Kita mungkin pahaman butuh nang dalam selawar. Oh, ada orang ini bilang butuh dalam hadrah. Ada kegampangan melihat butuh, ingat lawan Rasulullah. Kenapa? Ini Alif Ahmad. Ada kegampangan. Alif Ahmad ini nggak pernah tengkor. Orang nulis Alif itu mau tengkor. Kalau mau pasti lain amjah. Nang kaitan itu bungkuk. Ini Alif. Iya nang bubuhan orang mandi lalakian yang betulannya rupanya beginian tuh tak itihe. Wow, melihat butuh gono-gono. Wow,
Jadi jar adat bukan wow tapi alif. Cerita bocor bukan wow tapi alif. Alif yang mana? Semua lelocot tapi punya makna. Harfun jaa lima. Bukan wow di sini. Rupanya tipis apa? Wow. Bukan wow. Alif. Puja sini. Alif Ahmad. Oh, ada gampangan. Ismuhu Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad fis sama Muhammad han orang bahari itu kena loco-loco tapi bubuhannya tuh beloloconya bujur kita nih bagus ceroboh ya ceroboh heger nyawa besar ceroboh dua aja asarah hai sudah Alifun anti minun ya al-kawnu kulluhu isyarah semua alam adalah cerita wa antan maqsud engkaulah ya Rasulullah orang yang diceritakan dalam semua itu mau kisah butuh ke mau kisah telar mau kisah banyu ke mau kisah ini kullu isyarah wa antal maqsud setengah 10 sudah ikan yang mana ketawa merokok minum karena di ujung situ berokok aku pun berokok jaga kawa rokok kopi di muka ulang minta bulan lawan kawan rokokan syukur banget kesini gini dulu nah wallahu a'lam bissawab afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la